wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jihan Alisa Maulida Hasna. Nomor urut saya 31 dari RI Akademi Sugio Lamongan. AMI 2026 mencetak generasi Islami berprestasi penuh aksi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang berseri-seri, yang kami hormati Bapak Ibu guru pendamping dan semua teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lomba Pildacil ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, keberagaman suku, dan keberagaman agama. Akan tetapi, dengan keberagaman ini tidak menjadikan Indonesia menjadi pecah, melainkan menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi negara yang unik dan menarik. Akan tetapi, di sisi lain, jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, akan menimbulkan potensi konflik, sehingga munculnya fanatisme buta yang tidak sehat, seperti pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara mengenai keberagaman agama, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Teman-teman tahu tidak? Tentu tahu dong. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Saya di sini akan membahas tentang moderasi beragama. Sebelum kita berbicara mengenai moderasi beragama, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian moderasi itu. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua perkara yang mengalami kesenjangan atau gesekan sosial. Lalu, apa arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana sikap kita memandang suatu perkara melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebih-lebihan. Dan bagaimana agar kita bisa mencapai moderasi beragama itu tadi? Jawabannya ada 2, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasa hati, yaitu umat tengah-tengah, umat moderat, umat yang tidak berlebih-lebihan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan, supaya kalian bisa menjadi saksi atas perbuatan
perbuatan manusia, dan ada Rasul Muhammad yang menjadi saksi atas perbuatan kalian. Hadirin, Ahmad Mustafa An-Nawawi dalam berkarya tafsir Juz 2 ayat 93 menjelaskan bahwa ummatan wasata adalah bagaimana sikap umat Islam pertengahan. Kata ummatan wasata dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umat moderat, umat tengah-tengah, umat yang tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya. Kemudian cara mencapai moderasi beragama yang kedua yaitu kita harus bersikap tasamuh atau toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama, lebih khususnya perbedaan agama. Kita tidak boleh membanding-bandingkan agama kita dengan agama lain. Tentu dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 4 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, dan aku pula tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang Allah langsung sebutkan. Toleransi saling menghargai dan menghormati antar sesama, tetapi bukan masalah akidah atau keyakinan. Kita sebagai pelajar memegang peranan besar untuk umat melalui moderasi beragama. Hadirin dan dewan juri yang saya hormati, sebelum saya menutup Dajjal ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi berlayar ke Pulau Bali, singgah sebentar di kota tua. Walau berbeda suku dan tradisi, Indonesia tetap berukun bersatu jua. Ukur makol, wala tanggur makol. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.